Oke, assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Aziz Wahab bersama channel saya Warawiri Woro-Woro. Kan? Pada malam hari ini kita akan membahas tentang suatu topik atau tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu ya tentang berjudulnya apa. Nah, pada penasaran kan pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel saya biar sama-sama berkembang channel ini. Oke. Pada malam hari ini kita akan mengeluarkan tema tentang penemuan SK Bodong. Kan pasti pada pengen tahu dan penasaran kan, bersama narasumber saya yang cetar membahana. Siapakah dia? Didi Samin SH. Nah, halo. Bagaimana kabarnya, Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, berdasarkan tema pada malam hari ini, kita akan membahas tentang penemuan tentang SK Bodong. Oke, selama ini Bapak kan udah mengeluarkan atau udah mengklarifikasi tentang terbitnya SK Bodong tersebut. Sudah sampai manakah tentang klarifikasi tentang SK Bodong tersebut, Pak? Ya, ini kan sebuah temuan ya. Tentu sebuah temuan kita tidak bisa menjustifikasi atau membuat apa istilahnya itu ya putusan. Iya. Melainkan harus melakukan penelitian dan penelusuran yang sudah cukup lama, 10 tahun. 10 tahun. Sejak 2009, 10, 11 ya. Itu setelah 2012 baru saya berhenti. Artinya saya masuk di kotak Pandora atau Verstappen tadi. Ya. Lalu saya ini terbit lagi, terlahirkan kembali. Lahir kembali. Nah, cerah karena ini ada podcastnya dari Mas Wirawiri ini ya. Nah, ya itu ya, klarifikasinya seperti itu. Terus apa tadi lu? Sampai ini iklan liwat. Iya. Nah, tema pada malam hari ini adalah penemuan tentang SK Bodong. SK yang bagaimana gitu ya? Oke, klarifikasinya atau terbitnya SK Bodong itu runtutannya bagaimana gitu, Pak? Gini loh, pada tahun 2009-10 kan banyak guru-guru honorer ya. Iya. Banyak guru yang kata bakti honorer dan sebagainya itu pengen cari jalan pintas, pengen jadi PNS tanpa seleksi, tanpa ujian. Nyoblot, nyoblot bagaimana atau lewat jalur belakang. Akhirnya dia temulah sama namanya maklar SK Bodong. Nah, ini salah satu temuan ini ada namanya Bapak Solihulladi. Ya, itu tahu-tahu ada orang datang. Ini coba lihat. Nah, ditaruhkan pada hadirin. Ini contoh SK Bodongnya, saudara-saudara. Ya persis asli dah. Iya. Nah, dan di belakangnya lagi ini, nah ini juga. Ini ada kop suratnya juga ya. Iya. Dan ada Tapi bodong. tanda tangan dari Bapak Bupati yang terkait. Itu terkait ya. Iya. Itu stempelnya asli nggak tahu yang jelas. Ternyata saudara Solihulladi ya, SH tadi menerima SK Bodong dari seseorang perempuan atas nama Ratna tadi ya. Ratna Sarumpait ya, bukan yang Sarumpait yang dulu ya. Tapi ini khusus Ratna S gitu ya. Ratna S, itu ya. yang menerbitkan SK Bodong. Apakah itu asli tidaknya kan jelas itu yang kita ketahui itu bodong. Setelah dikondisikan atau dikonsultasikan di Dinas Pendidikan maupun di Dinas terkait di BKD itu ternyata itu ada manipulasi temuan. Dan itu berkaitan dengan temuan lainnya. Sangat mengejutkan lagi adalah adanya dugaan manipulasi, suap, dan rekayasa pemalsuan SK Bodong itu tidak hanya satu. Oh, berarti ada lebih banyak ya? Lebih banyak lagi itu. Dan yang membuat terkejut lagi rupanya SK itu seperti SK asli. Hanya saja dirupakan fotokopi dikasihkan kepada yang bersangkutan atau korban itu, aslinya katanya disembunyikan. Berarti aslinya nggak tidak dikasihkan ke orang yang bersangkutan sebelum lunas. Oh, jadi itu ada uang DP, misalkan harga SK-nya itu 180 juta. Pada saat itu. Pada saat itu. Berarti untuk saat ini malah lebih lagi, Pak. Misalnya 500 juta atau 300 ya. Itu dibayarkan itu begini. Modusnya dia itu akan bayar 2 kali atau 3 kali. Uang muka berarti bisa dicicil pada saat itu. Uang mukanya uang jadi 5 juta misalnya. Terus minta uang terbitnya SK sendiri bayar dari sini Jakarta itu habisnya 95 juta. Jadi 95 sama 5 kan sudah 100. Iya. Nah, pas nanti terbit
surat SK itu kepada seseorang minta lagi 85 juta, berarti 185. Nah itu belum penempatan. Penempatan tawar-menawar lagi. Kalau yang jauh itu cukup 10 juta atau sedang 25, kalau dekat bisa 60 atau 50 juta. Nah, ini mafia yang harusnya ini kepolisian maupun pihak terkait dengan pungli harus bekerja sama. Ini salah satu pelakunya adalah Ratna itu tadi yang saya temukan diduga bekerja sama dengan mafia, sindikat pemalsu tanda tangan maupun pemalsu SK yang marak diterbitkan pada tahun itu. Kalau sekarang jelas angel. Iya. Karena semua serba. Gitu ya. Dengan orang lainnya harusnya ini didalami oleh kepolisian. Saya minta kasus ini untuk dibuka. Sebabnya korbannya itu saudara Soleh Wilhadi adalah saudara saya. Oh gitu ya. Saudara Soleh itu saudara saya, saudaranya Pak Didi gitu lah. Jadinya kan ya harus dibuka. Terus di pertanyaan lain itu kronologinya. Nah, terus penelusurannya itu udah sampai mana, Pak? Wah, kasus SK Bodong tersebut. Ya sudah panjang sekali, di mana gini, para korban ini mengadu kepada Ibu Hartini. Ya Ibu Hartini yang kita sembunyikan sosoknya itu siapa? Ini luar biasa. Ini itu luar biasa. Ibu Hartini itu mengadu ke lembaga KUP Arum Taylor yang dipimpin oleh Ibu Mas Amatun. Iya. Ya, itu beberapa laporan. Ya, ini ada beberapa laporan. Ini tapi laporan lembaga kan tidak resmi, ya. Nah ini kita laporkan ke kepolisian dan itu oleh para pelaku skandal SK Bodong ini ternyata rumit untuk menelitikan karena ada orang besar di sana. Orang besar yang tidak boleh disebut namanya, yang membackingi dan mengangkat dan berjanji mengangkat seseorang yang punya SK itu diangkat menjadi PNS gitu ya, PNS atau pegawai di jabatan atau di semacam apa ya, BUMN ya, BUMD, dan dengan meminta sejumlah uang, entah itu cuma-cuma atau gratifikasi senilai 150 juta sebagaimana saya sebutkan tadi, sehingga 180 juta dan itu belum termasuk DP. DP-nya itu adalah uang jadi namanya. Nah ini penempatan pada sekira 2010 di Pemda Pati, Pemkab Pati itu marah, dan ini harus kita ledakkan ini. Ini kalau nggak bahaya ini. Jangan-jangan sampai sekarang ada modus seperti ini. Nah, saya sudah menerima laporan ini dan para pelapor kita minta keterangan bahwa ada pembayaran uang dari tangan seseorang itu senilai 95 juta ditambah 5 juta dan ditambah ini. Wah, ini banyak sekali dan penempatannya minta lagi gitu. Jadi seperti 95 juta rupiah, besoknya jika sudah penempatan minta 85 juta. Nah, sekira pada April 2011 sebelum si Ratna ini tadi, Ratna Sarumpait ini lari dan mengantongi banyak uang, itu miliaran itu, ratusan juta. Iya, sudah rapi ini. Ini sudah melakukan banyak hal-hal seperti pemalsuan SK itu seminggu kemudian pasca kejadian SK itu diberikan kepada korban, ya. Berbentuk fotokopi atau soft copy tadi, entah di mana aslinya, entah itu asli atau bodong kan kita tidak tahu. Lalu ngecek si korban itu ngecek di BKD Pati melalui saudara AM ya, AM di sana tidak ada mekanisme, katanya menjawab ini tidak asli gitu. Ini adalah SK bodong gitu. Dan tidak ada mekanisme penerimaan CPNS dengan cara mak bedunduk atau ujuk-ujuk atau tahu-tahu dapat SK gitu. Nah ini jawabannya gimana? Kok nggak cocok, nggak sinkron kan gitu. Nah selama itu yang namanya RS tadi, R tadi meminta tambahan lagi uang. Yang ini untuk penempatan sekian. Mintanya 45 sampai 60 ya. Nah itu kita pertanyakan kepada perusahaan kebenarannya. Kita kan kalau bertanya, ini kan podcast, istilahnya opini atau wacana, apakah benar tidaknya silakan diteliti, yang berwajib kan gitu. Saya ini terus menagih janji kepada kepolisian karena siapapun itu punya kesempatan atau diberi waktu untuk melakukan pelaporan, Mas. Dan penghargaan dari pelaporan kalau itu benar 200 juta dari Pak Presiden Jokowi loh. Itu ada gitu. Jadi ini anggap saja pelaporan secara langsung. Loh, wani orang gitu. Yo berani ngapain zaman sekarang kan gitu. Itu gitu.
Lanjut. Oke. Terus kira-kira ini Pak, kira-kira. Nah, kira-kira di jawaban itu. Kira-kira. Angel lah jawabnya. Siapakah pelakunya yang ikut berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut? Nah, inilah podcast itu fungsinya di sini. Jadi jawaban yang diplomatis harusnya ini dijawab tetapi perlu iklan. Dan berani mengiklan di sini siapa gitu. Iya. Iklannya itu penasaran juga. Jadi jawaban untuk menjawab apa dan siapa itu mungkin seperti kecil atau seperti barang sepele. Tapi ini sangat urgen. Maka dari itu ada yang tersinggung atau apa disebut inisial namanya itu kalau memang tidak melakukan kan ya tidak perlu untuk kebakaran singgung. Jadi di sini ini ada mekanisme di mana kasus ini sudah dilaporkan di kepolisian. Tentu ini kita menghargai daripada rahasia penyidikan. Jadi saya perserahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk menghubungi kami di lembaga KUB Arum Taylor akan dibongkar dan akan disebutkan kira-kira ya sampai di mana ya penanganannya ini dan untuk menyebutkan siapa dan apa ini kan menjaga kode etik daripada kita berpodcast. Ya, pertanyaan lainnya saja kan gitu ya. Sekarang ini Pak, langkah-langkah atau upaya dalam penelusuran SK Bodong tersebut bagaimana gitu Pak? Ini loh, langkah-langkah itu ya tentunya sebagai masyarakat dan korban cukup melapor masa kita menangkap maling melapor dan mengadu lagi melapor lagi mengadu lagi klarifikasi lagi karena apa di sini pasti ada sinodenya ada rentetan kejadiannya sehingga kita seolah-olah jangan sampai terkesan membidik seseorang tapi kita itu menyampaikan peristiwanya saja ini loh Pak ada yang menyidik biar gitu yang menentukan ini memenuhi unsur atau tidak dan sebagainya intinya bahwa ada orang-orang yang dijadikan alat ATM untuk menipu daya seseorang orang lain dengan alasan untuk memberi pekerjaan yang jelas gitu ya. Jadi sulit kita untuk melihat ini dari satu sisi. Kita harus melihat dari berbagai macam sisi, ya, termasuk birokrasi, administrasi yang lemah, pemalsuan stempel, kewenangan kepala sekolah, tentu banyak yang stakeholdernya itu nanti tersinggung dengan podcast kita sehingga kita tidak bisa mencari kambing hitam karena ini adalah sistem kita sampaikan saja kepada kepolisian biar nanti dilihat urgensi penanganannya dan minta dapat mengungkap jaringan SK Bodong ini yang diduga jaringan ini tentu sangat luas dan sindikat pada sekitar 2010 sampai 2013. Nah, petunjuk yang bisa kita lihat selama ini katakan mengambil satu kasus saja. Satu kasuistik saja yang dialami oleh tadi WW katakanlah atau Ratna tadi ini apakah dia itu merupakan korban atau pelaku nah ini kadang-kadang orang yang mengaku korban malah pelaku sendiri kan bisa jadi. Nah ini jadi ini orang-orang yang bersama-sama melakukan rekayasa penipuan bersama-sama kepada korban bersama dengan para pelaku lainnya sehingga ini adalah dianggap suatu kejahatan bersama atau penipuan bersama. Jadi perlu diketahui bahwa ternyata setelah melakukan banyak penipuan itu para pelaku ini kabur. Rata-rata kabur. Berarti memang benar-benar licin ya, benar-benar licin. Kabur dari rumahnya dengan drama sekian, dengan drama sedemikian rupa, nah itu karena tidak ada harmonis keluarga atau dengan dalih mengantar ini, mengantar itu atau banyaknya keganjilan ini semakin ditemukan terutama pada pasca 2 tahun. Jadi 5 tahun ya, 3 tahun kejadian, terus pasca 2 tahunan berarti 5 tahunan itu mulai mencuat bahwa ini sangat sulit dihubungi orangnya itu. Terus setelah mendapat uang itu katanya sekarang jadi apa gitu, dodol sego goreng di Semarang atau informasinya itu kacau gitu. Dan tempat tinggalnya juga tidak menetap. Apakah ini dapat ditarik semua nanti dulu kita kembangkan dulu apakah ini bisa kita lihat titik tumpunya atau ini merupakan kesengajaan atau ini korporasi dan lain sebagainya. Jadi saya minta kepolisian dan KPK ya, KPK ini turun tangan. Nah, ada akumulasi atau gunung es di mana ini harus segera diungkap.
upaya. Terus upaya lain selain mengadu dan melapor ke kepolisian apa aja Bang selama ini upaya lainnya? Upaya lainnya tentu somasi ya. Somasi itu suatu tindakan di mana kita menyampaikan delik khusus yang minta pertanggungjawaban terhadap pihak terkait, terutama instansi. Kok bisa instansi ini mengeluarkan surat ini, itu, rekomendasi ini, itu, sehingga seseorang itu mendapatkan SK bodong. Nah ini kan ada sebuah keterlambatan penangkapan sinyal. Jadi kayak seperti orang dolanan HP atau apa itu sinyalnya lemot itu kan, waduh gimana? Saya kok bingung, pasti gitu. Iya. Terus apa maksud daripada laporan ini gitu? Bahwa kan kepolisian sendiri kan pengennya instan. Ini loh Pak, buktinya ini loh, tidak mungkin. Itu namanya apa istilahnya itu bumerang toh. Iya. Jadi para pelapor ini kesulitannya adalah kalau melaporkan dia sendiri ini kena perkara apa enggak? Gitu loh, ngomong suap dan menyuap itu yang menyuap ya kena, yang disuap ya kena, gitu loh. Ini si malakamannya di sini. Harusnya ada diponir atau pemilahan kasus diponir, yang satu diponir atau dilindungi keamanannya. Dan di sini terutama adalah hingga pada 2016 kemarin mencuat lagi ada pertanggungjawaban perkawinan seseorang PNS yang ada kaitannya dengan perlakuan SK bodong itu, gitu loh ya. Nah, keterangan ini kami himpun dan sudah saya sampaikan kepada inspektorat, kepada dinas pendidikan, PPTK, dan ini tidak hanya secara lisan saja. Ini gitu loh. Adakah kaitannya dengan kasus lain pejaring atau dalam tanda kutip persecution atau dalam kutip dalam beberapa tahun gitu Pak? Jadi gini, dalam mengungkap data intelijen itu, data intelijen atau data kasuistik itu kan ada 3 sistem. Satu adalah sistem birokrasi itu sendiri dari dalam, terus tentu dari luar atau out legal standing, terus pakai itu tadi first tagihan itu menunggu sampai lengkap lah. Menunggunya bareng kapan ini lah. Iya. Kita ngomong nyanyian lagi ya. Menunggu nanti ya, tunggu Pak. Nah, kami sudah menunggu langkah-langkah kepolisian. Ya. Tegas ya, untuk tegas menghadapi kasus-kasus seperti ini rupa dan terbuka saja agar untuk kasus ini dibawa kemana itu jelas dan tidak lolos lagi. Para pelaku ini bisa diamankan, diproses hukum dan tidak adanya kesepakatan karena semua sudah jelas. Jadi tidak ada kasus itu sepakatan kayak begitu. Terus karena saya kenal sama kamu ewah dan hukum ewah pakai ewah nggak ada hukum gimana toh? Nah jadi kita tidak mau dibelok-belokkan ya atau disesatkan oleh suatu opini hukum oleh pihak-pihak terkait. Sehingga saya menganggap atau opini saya bahwa kasus ini sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja itu tadi perlu keberanian. Ada hambatan atau sudah berjalan, tapi timik itu. Jadi sedikit demi sedikit tetap dijalankan. Iya, tetap dijalankan. Namun dia terkendala, tersendat pada katanya maloperasional kah atau membutuhkan ini itu karena adanya kekhawatiran para pelapor yang kemarin saya sampaikan membutuhkan biaya ini dan itu kadang-kadang kan sudah kehilangan malah mengeluarkan biaya lagi. Iya. Menang untuk apa? Kalah kalau itu loh menang jadi abu, kalah jadi arang itu loh. Iya. Nah maka itu kami minta kepolisian betul-betul ya bersihlah, objektif lah ya, ada motif daripada banyaknya abal-abalnya SK ini. Jadi jangan ada sampai data-data ini lepas sehingga tergilas oleh gerbong sepur istilahnya. Kono kasur lihat ini dia hilang aja. Jadi gerbang sepur. Nah, kira-kira kalau sepur itu jalan gerbongnya ganti mudahnya gimana tergilas sehingga banyak gerbong lainnya jadi perkara baru. Ini yang melalui satu koridor saja yang enak, kalau jalan ke depan ya ke depan, ayo bareng-bareng ini sendiri gandil gitu loh. Sebagai lembaga kecil tentu kita memberikan kesempatan kepada lembaga besar atau lembaga hukum pro bono yang mau bekerja sama dengan kami, silakan ke sini kan gitu. Ini loh, tenang apa orang kan gitu. Nah dalam bahasanya jangan sampai lah kita orang kecil ini digilas gerbong seperti yang sekian banyak terus tunggu bal-balan tinggi terus ya kamu sana ada laporan itu wah bukan kewenangan saya di Polres saja lah Polres waduh nggak bisa nangani kayak gini mumet gitu ya terus Polda sampai mampir Polri ke Polsek saja lah Polsek mumetnya ini pelapor puluhan tahun gedeng lah
Nah, ini istilahnya motif daripada adanya gerbong offshoring namanya. Sepuring, sekalipun banyak gerbong perkara lainnya yang melalui satu koridor yaitu Polres atau Polsek, tentu tetap harus ada kepastian hukum. Jadi kepastian hukumnya ini bagaimana kita bertindak. Ya, ini nak podcast loh ya, tidak menyebutkan nama siapa atau instansi apa, yang jelas yang berwajib kepolisian tentu kita berharap dengan presisi dan Kapolri yang baru ini supremasi hukum lah diperhatikan, rakyat ini jangan jadi bal-balan atau ajang bandaan para mafia-mafia seperti ini yang ya, kita memang bisanya menyampaikan melalui podcast. Mudah-mudahan Bapak dari yang berwajib kepolisian menerima ini sebagai masukan dan menjadi kebijakan. Gitu. Oke. Harapan Anda Pak untuk kedepannya bagaimana? Karena ini pemikiran dan daya upaya ini sudah samput-empute istilahnya, mulai dari pemberitaan, klarifikasi, melakukan ke media, udah apapun ditemu ya harapan tentu ya istilahnya gandeng tangan, bermitra, saling bersinergi. Bersinergi. Harapannya itu tadi bagus itu. Antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan kami sebagai masyarakat, sebagai korban, jangan sampai kebobolan lagi. Jadi jangan kebobolan. Jadi kita bermitra, bekerja sama, tidak saling menyalahkan. Yang sudah ya sudah. Yang sudah kok dia ini ngelelet dan sebagainya. Saya dipercepat, ada percepatan. Jadi saya ini tetap bertahan, berjalan. Laporan tetap kami kawal walaupun 10 tahun, 12 tahun, kapanpun, karena ini ada terkait dengan nasib anak cucu kita. Iya. Jadi biar birokrasi ini bersih lah. Dan harapan saya kepada Bapak Christian Tobing ini ya, yang baru ini, Pak Christian Tobing ini luar biasa dan bisa membuka kasus ini, dan saya tidak mendahului peran dan pekerjaan para penyidik karena ini hanya memberikan petunjuk, namun hanya memberi pandangan opini atau podcast. Mudah-mudahan apa yang dilaporkan oleh para korban ini menjadi pendulum atau awal daripada ketegasan dan supremasi hukum di Pati, terutama di Indonesia ya. Nah, itu ya. Mau ada yang disampaikan lagi Pak? Waduh, orang bare ya. Ya itu tadi saya terima kasih ya. Saya udah berapa kali ini 5 episode ya, nggak kerasa ya. Iya. Monggo kita duduk berdiskusi di sini. Kalau Anda pengen terkenal dan pengen berdiskusi tentang apa saja lah. Warawi ini apa usaha kecil ya, wara-wara ya. Tentang ini kebetulan saya tahu dikit lah tentang perkara ya, kita cari solusinya tentang ini tadi. Koridornya adalah pembuktian terbalik atas skabodo. Itu saya Solihul Hadi. Terima kasih banyak waktunya. Semoga kasus-kasusnya ini cepat segera tertangani. Oke, kawan-kawan, Itu tadi. vlog udah kami selesaikan. Dan coba kalau emang ada pertanyaan atau kalau emang ada masukan, coba klik ke komen atau tulis di bawah, kan? Nanti kami bahas dan kami akan ngaji lebih ulang lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bersama masih dengan saya dan Warawiri Woro Woro Channel. Bye.